Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram. Abah Husain, Abah Umar dan seluruh keluarga besar selaku Sohibul Bait yang saya taktimi, bapak-bapak keluarga besar Muladawilah seluruhnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita membaca doa suratul Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan dengan barokah doa suratul Fatihah, apa yang disedekahkan oleh Bang Umar, Bang Husain mulai dari awal sampai akhir, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang hadir mudah-mudahan tetap diberi Allah tambahan umur rezeki yang barokah. Yang masih sakit mudah-mudahan diberi Allah obat kesembuhan secepatnya. Yang susah, yang sumpah mudah-mudahan dihilangkan, diganti oleh Allah dengan hati perasaan yang riang dan bahagia. Khusus bapak-bapak, mas-mas yang sampai malam hari ini hutangnya masih banyak, belum bisa melunasi hutang. Mudah-mudahan dengan barokah silaturahmi, barokah Fatihah, kita semua diberi Allah tambahan rezeki yang banyak yang tidak terduga-duga, secepatnya bisa melunasi hutang kita semua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rabbal alamin. Yang aminnya banter ngotot kelihatan kalau hutangnya banyak. Doa saya yang lebih penting lagi, mudah-mudahan yang dihutangi lupa semuanya. Ya mungkin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa lisalamati dinina wa dunyana wa ukhrana bin niyyatid du'a wal qabul bi jahi rasul lanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sedajenah anak manusia kecinta kedua dosa. Ben sebagus-bagus orang yang ambil dosa, jika cinta orang yang mentak sapora. Bahasa Inggris. Saya itu orang Malang asli, Jalan Kalpataru, Desa Karang Tengah, kelurahannya Jatimulyo. Tapi saya pernah dipondokkan di Bondowoso oleh bapak saya. Jadi di Bendebesa. Akhirnya saya orang Jawa asli bisa bahasa Madura. Di Bondowoso itu orang Jawa, orang Cina, orang India, orang Arab komunikasinya bahasa Madura. Akhirnya saya bisa bahasa Madura. Kalau membaca kitab tuh kiai saya diterjemahkan bahasa Madura. Contohnya gini,
Bismillahi kalau menyebut asmana Allah. Ar-Rahman si aparing jera jena nikmat, Ar-Rahim si aparing bulan nikmat. Itu bahasa Madura. Akhirnya saya menguasai sedikit bahasa Madura. Nah, katanya Nabi, semua manusia hidup di dunia itu punya dosa. Nggak ada orang yang suci tanpa dosa. Apapun statusnya, apakah itu kiai, ulama, ustadz, presiden, pejabat, semua punya dosa. Tidak ada orang hidup di dunia itu suci tanpa dosa. Bohong kalau ada ulama ngaku tidak punya dosa. Bohong kalau ada pendeta ngomong tidak punya dosa. Bohong kalau ada pedanda tidak punya dosa. Bohong kalau ada biarawati tidak punya dosa. Bohong. Katanya Nabi, kullu bani Adam khata'un, semua anak cucu Adam itu punya dosa. Jadi walaupun kiai ulama itu punya dosa, tidak ada orang yang suci tanpa dosa. Jadi pendeta punya dosa, rahib punya dosa. Kalau orang itu suci terus, bukan manusia, malaikat namanya. Kalau salah terus, tidak pernah benar, itu bukan manusia, setan namanya. Kita itu kadang-kadang benar seperti malaikat, kadang-kadang kita salah seperti setan. Tapi orang kafir yang sering setan. Jadi kita itu yang sering banyak dosanya. Lah wa khairul khata'in at-tawwabun, sebagus-bagusnya orang yang punya dosa adalah orang yang minta maaf, orang yang bersilaturahim dibarengi minta maaf seperti kita. Duribat alaihimud dillatu aina masukifu illa bihablim minallah. Illa bihablim minallahi wa hablim abasement to cleave to them whenever they are found, except under covenant with Allah and covenant with men. Bahasa Inggris Lemon. Katanya Allah ditimpakan dosa, ditimpakan hina buat manusia di mana ainama fukifu, di mana saja kau berada terkena dosa. Dosa kita itu dua jalur, vertikal, hablum minallah. Kalau kita tidak baik kepada Allah dalam bentuk seragam ibadah, dosa sama Allah. Kemudian dosa yang kedua, hablum minannas, dosa sesama manusia, horizontal, sama manusia, tidak baik sama manusia, tidak mau silaturahim, itu dosa sama manusia. Kita punya dosa dua, dosa kepada Allah, dosa sama manusia. Dosa sama Allah apa Pak Zen? Dosa sama Allah, nom-nomane gak sholat 10 tahun, gak poso 5 tahun. Dosa lagi sama Allah, ngebom orang, membunuh orang, mateni orang. Itu kan dosa sama Allah. Saya kalau lihat berita itu agak terenyuh. Dikit-dikit ngebom atas nama Islam, membunuh atas nama Islam, mancung lehernya orang atas nama Islam. Padahal Nabi itu tidak mengajarkan begitu. Gara-gara segelintir orang yang mengatasnamakan Islam, Islam tercoreng di seluruh dunia. Dosa sama Allah apalagi Pak? Main, al-mainu wal judiu, al-ngremiu wal mujudu, al-baning kertu wal telumbulu wal 41, wal dumino wal cekiu, wal dadu wal kiu-kiu, wal glodak-glodaku, kadang-kadang sampai al-tuku wal tombo wal togel. Dosa sama Allah. Dosa lagi sama Allah apa Pak? Al-pacar-pacaran, wal sir-siran, wal amrin-amrinan, alias al-selingkuh, alias al-gendaan. Yang banyak gendaan itu anak-anak mahasiswa. Mahasiswa saya itu kuliah gendaan. Saya beritahu rek, bojo pacaran rek, kuliah audisi, kuliah yang kemenanan, nuntut ilmu yang kemenanan.
Jawabannya, aduh Pak saya ngapet di botol godong, ngapet botol godong, kurang cepet disangka uang. di unmer gudang arek gendaan, unmer gudang arek gendaan, kasih pabrik. Gendaan, membunuh orang, ngecok orang, nyarok orang, dosa lagi sama Allah, aduan pitik, aduan doro, dosa lagi mutil, ngapusi, dosa lagi sama Allah, minuman keras, dosa lagi aduan jago, aduan doro, jarangan. Ini bentuk-bentuk dosa sama Allah. Lah dosa sama Allah semacam ini tidak perlu minta maaf sama kiai, tidak perlu minta maaf sama Habib. Caranya, sing Kristen Katolik mlebu gereja, sing Hindu mlebu pura, sing Buddha mlebu vihara, sing Konghucu mlebu kelenteng. Kita yang Islam, ayo masuk langgar, masuk masjid, tobat, istighfar, puasa, wiritan, sholat jamaah sebanyak-banyaknya. Insya Allah kalau kita istighfar sebanyak-banyaknya akan diampuni dosa kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak jangan kalah dengan orang Jepang. Saya tahun 1988 kuliah S2 di Jepang 2 tahun, beasiswa mengikuti sekolah JICA, Japan International Cooperation Agency. Tahun 86 itu saya kuliah di Jepang. Di Tokyo itu masjidnya masih satu. Kemarin tahun 2014 saya ke Jepang lagi 2 bulan. Ternyata di Tokyo itu sekarang masjidnya sudah 18 masjid jami. Rata-rata 18 masjid ini yang pegang orang NU, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita. Alhamdulillah. Subhanallah. Masing-masing kota, Tokyo itu kan kota metropolitan seperti Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Grogol, Bekasi, tergabung DKI dan gitu. Di Tokyo itu ada 18 kota, ingat saya. Masing-masing kota ada masjid jamaknya sekarang. Malah saya sholat di Masjid Shinjuku di Baitur Rahman, itu sholat subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing ngagen enak lagune meliuk-meliuk. Masya Allah kok cek enak. Kemudian setelah saya adzan komat, sing komat lagune enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya ikut sholat di Masjid Baitur Rahman Shinjuku. Subuh itu jamaahnya gak muat. Subhanallah, ganteng ini rek. Sholat subuh jamaah full Masjid Baitur Rahman. Saya mikir, Masya Allah, sholat subuh di Tokyo, di kota Shinjuku, jamaah masjidnya full, penuh persis dikasih. Asik itu subuh ya full, nyamuk. Akhirnya saya maju kan. Saya maju nguintik ini imam, saya di belakang. Akhirnya dijawab sama orang Jepang, Ismahni Bismillah. Maaf saya tanya, min aina jik? Min aina jika? Ana min Indonesia. Hal hafidta Al-Quran? Apa kau hafal Quran? Ma hafidtu yasin abadil ilahuna. Min kata merono. Karena saya hafal Quran, saya disuruh minggir. Yang imami, yang di belakang imam di Tokyo itu rata-rata hafal Al-Quran. Masya Allah. Padahal berapa tahun selisih ini orang Jepang asli loh, hafal Quran. Jadi yang imamnya di belakang hafal Quran.
Ya berat maksudnya apa? Kalau imamnya keliru, lupa itu biar ada yang mengingatkan gitu. Kalau kita kan enggak, dimburi ini tambah hafal gitu. Akhirnya ngawur. Saya pernah sampai sholat itu amin 2 kali gara-gara imamnya hafal gitu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, bener wis. Akhirnya imam baca surat. Enggak begitu hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim akhirnya saya memisahkan diri makmum sholat diri. Itu pernah terjadi di saya waktu Mana ya Pak? ke Besuki, Sokeh katanya, Besuki katanya. Akhirnya saya minggir, gak sholat penuh. Lo itu, kalau di Tokyo itu rata-rata hafal Quran. Cuma saya waktu sholat itu agak meso. Yang imami tua, jadi gak begitu fasih. Sholat itu lagu ini wanter keras bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Saya mesem itu waktu baca ihdinas dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi orang sana itu rata-rata sulit mengucapkan lam. Kalau yang muda-muda itu gampang. Tapi yang tua-tua itu agak sulit jadi ram. La ilaha illallah saya la ilaha illallah la ilaha illallah. Pikir begitu. Kalau orang nggak tahu dikira main-main, padahal enggak itu. Waktu saya turun dari pesawat itu, assalamualaikum, barangkali ada Islam. Waalaikumsalam. Oh Islam. Jadi memang begitu lidahnya. Tapi kalau sudah 10 tahun masuk Islam, banyak yang hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Habib Jamal mengkode di mana? Bukan sih, Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo kita dosa sama Allah seperti itu, perbanyak istighfar. Ya ayuhan nas, baik, sini sama-sama, sungkan ya. Ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu ilallah kulla yawmi amar. Hei manusia, taubatlah, istighfarlah kau kepada Allah. Nabi Muhammad istighfar paling sedikit 100 kali. Kalau kita memperbanyak istighfar lebih dari 100 kali, dosa kepada Allah yang saya ceritakan insya Allah apapun bentuknya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Orang yang melampaui batas, dosamu setinggi langit, sebesar gunung, apapun bentuknya, kalau kita betul-betul istighfar,
kapok getun menyesal, minta maaf sama Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Insyaallah dosa kita semuanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa hablum minallah. Kemudian kita punya dosa hablum minan nas. Nah, dosa hablum minan nas itu menfitnah, adu domba, seman-semon, pencap-pencap, plerak-plerok, jegal teman, sabotase, gunting dalam lipatan. Ini bentuk-bentuk dosa hablum minan nas. Jor-joran, panas-panasan, saing-saingan, menyakiti hati teman, hati tetangga, dosa sama manusia. Nah, dosa sesama manusia ini harus diselesaikan sama sesama manusia. Atadruna manil muflis? Tahukah, kata Nabi, engkau orang yang bangkrut? Sahabat-sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Rasul, orang yang bangkrut adalah orang seperti kita, tegal sawah, rumah, perhiasan, kendaraan gak punya. Bukan itu. Gak tahu apa Nabi? Al-muflisu yati yaumal qiyamah bisolatin wa shaumin wa zakatin wa hajj. Yang dikatakan orang bangkrut itu adalah orang yang akan datang dari kiamat membawa segudang pahala, pahala sholat, zakat, puasa, haji, semua sholawatan, baca istighfar, sedekah, semua dibawa, tetapi pahala yang banyak itu hilang habis total. Kenapa Rasul? Waqad satama hadza, waqad satama hadza, waqad satama hadza. Ganjarannya untuk menutup dosanya, untuk menutup kekurangan. Dia pernah menfitnah, belum minta maaf, pernah mengolok-olok, belum bersempat minta maaf. Semua dosanya dibagi-bagikan oleh Allah kepada orang yang pernah disakiti waktu hidup di dunia. Habis tidak cukup, sampai akhirnya diambilkan dosanya orang yang disakiti. Akhirnya dia muflis, bangkrut, ilanar, dilempar oleh Allah masuk ke dalam neraka. Dosa sama Allah masuk langgar, masuk masjid, urusan beres. Tetapi dosa sesama manusia harus kita selesaikan, silaturahim semacam ini. Apalagi dengan maaf-maafan, dengan salam-salaman, insya Allah akan dimaafkan oleh Allah. Nah, salam-salaman itu di mana saja boleh. Kapan hari saya pernah sholat, orang habis sholat, habis selesai salam, habis sholat itu dijak salaman gak mau. Ya apa sih ini? Jak salam ngomongin ya. Jak sholat ngomongin. Oh goblok ini. Karena imamin muslimaini yaltaqiyani fayatasaffahan illa ghufira lahum qabla yatafarraqu. Kalau ada orang Islam lanang bilangan wedok salaman ketemu, itu ibadah podo Islami. Dengan catatan Islam podo Islam. Dengan catatan lanang bilangan wedok itu ibadah. Semakin lama jabat tangannya, semakin banyak dosa yang rontok berguguran dimaafkan oleh Allah. Saya ketemu Habib Jamal tak salami di bandara, 5 menit tangannya kata jul, selama 5 menit dosa saya, dosanya Habib Jamal rontok dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena sama-sama muslim, salaman itu ibadah. Habis sholat di mana salaman itu ibadah. Dengan cara lanang bilanang wedo ojo ngurung edi balik salaman di endang. Plak lapor dia kan balik salaman di endang, ibadah masih ibadah kaki memedang. Ibadah. Lah Nabi juga mengingatkan la yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layal. Tidak dibenarkan orang Islam itu tidak tegur dan nyapa sama tetangganya, sama temannya lebih dari 3 hari 3 malam. Ini kan ajaran Rasulullah, ngajarkan kita tuh silaturahim, ngajarkan kita tuh maaf-maafan. Nah bapak-bapak, di hari yang termasuk hari-hari raya, hari yang fitri ini, ayo kita sambil salam-salaman, sambil maaf-maafan. Orang minta maaf itu tidak perlu aku dulur tua gak usah jalur sepura dulur nom konsing nom jalur sepura dhisik konsing salaman dhisik ndak. Terus sing tua jalur sepura dhisik boleh, sing nom jalur sepura dhisik salaman boleh, itu afdal. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
pada orang yang minta maaf, dan Allah itu cinta pada orang yang bersih. Bersih pakaiannya, bersih hatinya, bersih badannya, bersih lingkungannya. Orang yang bersih lahir batin itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, bapak-bapak, keluarga besar Muladamilah, akhirnya habis hari raya ini apa pasien yang harus kita lakukan? Dua nilai yang harus kita pertahankan. Satu, Idul Fitri. Dua, Syawal. Satu, nilai Idul Fitri. Id itu kembali, fitri itu artinya suci. Jadi sekarang badan kita suci, dosa sama Allah dibakar di bulan Ramadan. Dosa sesama manusia kita buat silaturahim, salam-salaman, habis dosa kita suci. Sekarang yang akan datang. Jadi nilai Idul Fitri, nilai kesucian harus kita pertahankan. Satu, jangan dinodai, jangan buat dosa lagi. Yang nomor dua, Syawal. Syawal itu artinya munjuk, meningkat. Sekarang kita hidup di bulan Syawal, ayo meningkat Syawalnya, ibadahnya meningkat, jamaahnya meningkat, sholawatannya meningkat, istighosahnya meningkat, baca Al-Qur'annya semakin meningkat, kerukunan, kekompakan antar kita semakin meningkat. Itu namanya Syawal. Syawal itu munjuk, meningkat. Bulan Syawal, bulan peningkatan. Nah, kalau bulan Syawal semacam ini, mau Quran enggak, jamaah enggak, ambil konco celongkrak, ambil morotua gegeran, ambil dulur gak nyopo, semua itu ambil tonggo bengkerengan, medit, tereng, judas, wopros bisa. Ini namanya bukan Syawal, itu namanya Suwal. Syawal itu muncul, Suwal melorot. Dua nilai ini yang harus kita pertahankan, nilai fitri dan nilai Syawal. Insya Allah kalau kita mau mempertahankan kesucian dan mempertahankan mengadakan peningkatan, terutama jamaahnya, ibadahnya, sholawatannya, insya Allah kita tergolong orang-orang yang beruntung, yang bahagia, yang selamat dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mengikuti susunan acara pada malam hari ini. Dan sebelum doa penutup, saya ada satu pengumuman.